Selamat siang semuanya, kembali lagi ketemu bersama saya Empu Glol pada hari ini untuk menyampaikan beberapa hal mengenai masalah Mandau, termasuk menanggapi pertanyaan dari saudara kita di konten saya Empu Glol. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan dua buah mandau, mandau mini, mandau kecil yang akan dikirim kepada yaitu saudara kita. Satu mandau panjang bilah 35 cm. Ini akan dikirim ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Letaknya di daerah desa atau Kampung Bengris, tepatnya di Jalan Sulau, Kecamatan Moralawa. Sedangkan yang satunya lagi adalah pesanan mandau yang akan dikirim pada hari ini kepada saudara kita yang berasal dari Kabupaten Pasir. Letaknya di Desa Kayungo, Longikis. Seperti itu. Yang manakah mandaunya? Mari kita melihat langsung. Nah, ini mandau mini, mandau kecil. Panjangnya 35 cm, tuh kita bisa melihat tuh bilahnya. Teman-teman, luar biasa, sudah puasa dan dia punya tulang punggung juga besar nih, ini 35 cm tuh bilahnya. Nah, ini pisaunya tuh bisa dilihat. Pisaunya juga cukup luar biasa. Jadi beliau juga mengatakan bahwa mandau ini akan dipakai kerja, katanya seperti dengan empu. Nah, sebenarnya menurut saya Empu Glol, mandau ini terlalu kecil sekali untuk dipakai kerja. Kurang mumpuni karena ukurannya kecil. Paling tidak mandau kerja itu lebih tepat bayangan pus sekitar 48 cm atau 49 cm itu lebih efektif dan sangat ideal sekali. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman semua bertanya, saudaraku di seluruh Indonesia, katanya Empu, ini kan yang pesan mandau ini kan dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Dayak Benua, Kampung Bengris. Kenapa sih Empu nggak pakai bahasa Dayak? Karena ada kemarin saudara kita mengatakan, saya yakin 100% Empu ini bukan Dayak. Itu karena dia pakai bahasa Indonesia terus. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena saya menghadapi seluruh orang Indonesia, bukan Dayak saja, bukan Dayak Benua saja. Makanya itu saya pakai bahasa Indonesia. Oke, pada saat ini saya pakai bahasa Dayak Benua biar semua saudaraku yang non Dayak Benua bisa tahu di luar sana bahasa Dayak Benua seperti apa. Oke, di dalam penjelasan mandau ini. Selamat jelo, piari on kabar. Semoga saja kabar taka bue selalu dan awenan suatu hal ya terjadi. Jadi oh manau epu jadi ukuran manau oh 35 cm dan rencana piari nokai kakan untuk bekamu manau oh, tetapi menurut tahap manau oh atau mendawo malepas untuk bekamu mandawo kedi idok 35 cm ro kedi. Nah, untuk mendau tempilan. Jadi sebenarnya hormat untuk piari yang memesan mandawoho. Taka Mokubar, pembuat mendau atau manau tempilan noho, memang cukup deu dan Empu Glol loho meski asal itu kubar tapi kan nongkomo Samarinda. Irola ulah kulik Mokubar ketika nan kegiatan acara, ketika buat belontang, buat tempelak, buat kelerek dan lain-lain. Kalau tenaga ulut masam lera ya pernah waktu zaman mati singki ya buat mau tolat, kemudian pernah mau besi, pernah buat mau baruk belajar potit, terus kamu takap benua daerah Biliwa paling deu pernah buat belontang, terakhir ngukir ori low mau kampung taka Riko low Riko daerah Kelawit, Kecamatan Silungura, Yaro Murni Karya Pedo 22 ori ya genukirap zaman iro. Untuk menau tempilan ya nanoho apikir piari pesan manau tempilan meat taka Mokubar awe kurang deu pembuat manau tempilan, bahkan deu ya bersih-bersih dan top-top pede maro.
Dan keyakinan Naap bukan karena masalah buatan empu glol ho lebih buai awe takamu kubar justru lebih buai lebih top. Dan Naap sangat yakin sekali mungkin saudara poho memesan manau meap hanya sekedar untuk koleksi kenang-kenangan cenderamata ete seorang konten kreator youtuber Dayak Benua tentang masalah manau, karena satu-satu konten kreator yang berbicara masalah manau ya memang deo subscribe kan cuma Naap, selain Naap kan nan tarik sepupu ap war dua ap pius ete mau tengkaruk buat manau lagi. Jadi ap yakin seperti Romaha bukan masalah buatan lebih buai awe takam kubar justru lebih buai ap, apalagi ap masih belajar lagi buat manau kiro. Jadi Hiro Maha, semoga bermanfaat ya karya ap saadano, dan mungkin asa poho kurang tepat kurang pas silahkan ngasa oli ap yakin teka benua kalau masalah bekasa luar biasa kiro. Oke, mungkin hanya Hiro Maha ya ap sampaikan. Kita kembali ke masalah bahasa Indonesia, ke pembahasan bahasa Indonesia. Nah itu tadi bahasa saya dengan beliau sebenarnya agak beda sedikit bahasa. Beliau Dayak Benua, daerah Benua sebelah atas, saya sebelah bawah. Jadi bahasanya itu mungkin ada beberapa kata yang berbeda, tetapi kami tetap saling mengerti. Menanggapi kembali, ada juga saudaraku yang berkata, saya sebenarnya dari Kubar, saya tidak mengenal Empu Glol, saya asli Kubar. Beliau berkata seperti itu, Kabupaten Kutai Barat. Ya, kalau tidak mengenal saya juga tidak apa-apa. Minimal karya saya yang dikenal. Nama saya tidak dikenal. Tetapi dari Kecamatan Silungurai, Kabupaten Kutai Barat, Low Riko, daerah Sungai Kelawit, atau Lamin Riko, atau Longhos Riko, 22 tiang Lamin tersebut, Empu Glol yang ngukir, Empu Glol yang memahatnya. The Father of Tempilan yang mengukir itu. Nggak percaya silakan datang ke Kampung Rikong untuk mengetahui siapa sih Empu Glol seperti itu. Saya orang Kubar juga, cuma domisili Samarinda. Ibu saya dari Kampung Lempunah, Low Lempunah, asal Tinan Naap. Itu. Bapak saya berasal dari Muara Tae, kampung Muara Tae, dan beliau asli kelahiran Jelau, Laumea. Itu bapak saya. Lalu Empu dari kampung mana? Gak tahu juga Empu dari kampung mana. Itulah kampung orang tua saya. Dua aliran sungai yang berbeda. Saya domisili di Samarinda. Seperti itu. Oke. Kemudian ini mandau pesanan saudara kita dari Longikis. Bukan. Ini nih dari Longikis, pesanan saudara kita 23 cm, luar biasa mandaunya. Oh, tuh cantik 23 cm, berapa ini juga ada anak bisaunya tuh. Nah ini mudah dibuat dalam tas, ransel, segala tempat-tempat kecil mudah dibawa. Dia lebih kecil daripada mandau yang 35 cm, ini 35 cm. Nah, ini 23 cm, lebih kecil dia, lebih jauh di bawahnya. Itu dari saudara kita Longikis, dan beliau pesan juga sekalian dengan pisau pakaiannya Empu langsung untuk mengukir. Wah, luar biasa, ini pisau pakaiannya Empu langsung untuk mengukir. Pisau Empu ini sesuai dengan mandau yang ada jauh dengan mandau. Pisau Empu lebih panjang, tangkainya aja luar biasa panjangnya tuh. Ini pisau Empu. Berapa sih Empu maharnya? Lumayan mahal maharnya ini ya. Empu tidak usah menyebutkan. Yang berminat pisau untuk mengukir silakan hubungi konten saya, Empu Glol kembali. Kemudian ada mandau ini, mandau mini juga kecil. Ini bilang juga luar biasa tuh. Nah ini akan dimaharkan bagi saudara kita yang berminat, dipersilakan. Satu mandau ini masih ready, silakan ditanyakan. Siapa tahu berjodoh kepada saudaraku, dan Empu yakin dari sisi pemaharan pasti terjangkau seperti itu.
Kemudian ada mandau besar, panjangnya 48 cm, tipe baleng, ada ukiran, motif muka, no. Cantik sekali, sarung ulin juga berukir tuh. Bilahnya tuh. Nah, silakan. Ini mandau yang cukup luar biasa. Ini cukup luar biasa tuh. Nah, silakan. Ini mandau ready juga bagi yang berminat, seluruh saudaraku dimanapun berada. Oke, selesai sudah masalah ini. Kemudian Empu akan menanggapi tentang beberapa hal. Jadi ada saudara kita yang bertanya kembali tentang kenapa Empu mandau kok bisa mahal. Empu kan ada yang murah, segala kan sama saja mandau Empu. Itu mandau Empu kok mahal. Itu kan kemarin saya beli mandau 500.000 saja Empu. Ada juga yang bilang saya beli 300.000 aja mandau juga Empu. Itu terserah kepada saudaraku karena sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu kan berarti dianggap mahal, seperti itu saja. Tapi Empu akan memberikan contoh. Sekarang kita bicara masalah mobil. Mobil rodanya 4. Apapun bentuknya itu tetap mobil namanya. Mobil ada yang harga 100 juta, 200 juta, 300 juta, bahkan 1 miliar. Apa sih menjadi lebihnya? Padahal mobil juga, apapun itu tetap mobil. Kok mahal? Nah, ini tidak bisa disampaikan dengan secara sekilas. Tetapi tentunya ada penjelasan panjang, penjelasan yang detail yang menyebabkan mobil ini mahal dengan harga 1 miliar. Maka, oh gitu toh. Begitu juga mandau. Sekarang kita kembali kepada celana levis. Kita ambil contoh itu. Celana levis di pasar malam ada yang harga 80.000, 100.000, 100 lebih. Bahkan di toko-toko jual baju celana itu juga ada yang murah. Itu di pasar-pasar itu ada yang murah kok, harganya kurang lebih itu. Tapi ada celana levis yang harga 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Celana levis. Kenapa kok mahal? Alasannya apa sih? Pada celah sama kok celana levis kok. Itu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan secara singkat. Tentunya ada alasan tersendiri mengenai penjelasannya harus panjang. Penjelasan pun sudah panjang, 900 video mengenai masalah mandau tempilan. Nggak ada kurang rasanya. Seperti itu. Mungkin saja salah satu gambaran celana levis yang harga 100.000 atau 100 lebih itu satu hari dipakai bisa kotor. Tetapi yang harga jutaan ke atas mungkin saja celana levis ini seumpamanya satu bayangan dipakai 1 bulan dia masih bersih, tidak kotor. Terkecuali terjun ke becek, kena becek, kalau kena debu segala macam dia tidak mudah kumal dan lain-lain, tidak mudah berbulu, tidak seperti levis yang murah. Kemudian kita bicara tentang baju ini seperti Empu pakai baju murah. Ini 150 ada, 250 ada, 500.000 ada, 1 juta sampai 1.500.000 juga ada baju hem seperti ini. Kok bisa mahal? Sama-sama baju hem aja kok. Ya 100 ribuan kan sama aja sih dengan yang jutaan, ngapain beli jutaan? Tidak seperti itunya, tidak sesimpel itu di dalam menilai sesuatu. Tentunya ada hal yang membuat baju ini mahal. Mungkin bahannya, mungkin serat benangnya, segala macam, banyak hal lainnya seperti itu. Itu salah satu gambaran dan contoh masalah baju. Kembali kepada mandau seperti itu. Dan satu lagi, kita jeda sebentar. Oke, kita sambung kembali. Dan satu hal lagi, mengenai masalah pemesanan mandau. Saya harus meyakinkan, Empu yakinkan saya supaya membeli mandau. Empu tidak perlu. Empu tidak perlu meyakinkan saudaraku. Empu, gimana? Saya mau kirim uang ini, Empu, tapi saya takut, Empu. Ini kan uang banyak, pertanggungjawaban Empu gimana? Tidak usah dikirim. Kalau ragu, simple. Karena saya tidak melayani satu orang saja, tidak perlu meyakinkan satu orang saja, tidak perlu saya harus memohon, meminta agar membeli buatan saya, nggak perlu. Kenapa? Karena saya layani nih seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Gitu. Jadi buat yang seperti ini, mohon maaf, cari yang lain. Banyak
pembuat mandau yang lain, nggak mesti harus empu. Jadi saya tidak bisa merayu, tidak bisa mengetik terlalu banyak, saya to the point saja. Kalau sumpamanya berminat ingin memesan, silakan tanya harganya berapa. Kalau sumpamanya tidak cocok, oh empu terima kasih informasinya, terima kasih banyak, cukup seperti itu saja. Nggak perlu terlalu panjang bertele-tele menanyakan sesuatu hal, padahal video empu sudah menjelaskan detail tentang masalah mandau. Dan terus terang, saya juga tidak perlu meyakinkan dengan mengetik pesan WhatsApp terlalu banyak harus membeli mandau buatan saya. Nggak perlu. Itu kalau mau beli silahkan, tidak juga tidak apa-apa, karena banyak yang harus saya layani seperti itu. Jadi jangan salah. Dan mohon maaf kembali, jangan menanyakan hal lain yang berkaitan tentang mandau, tentang ilmu kebal, tentang ilmu pelet segala macam. Saya tidak bisa untuk masalah itu, karena yang bertanya tentang mandau ini saja setiap harinya ratusan itu. Karena empu juga membutuhkan sesuatu hal, bekerja, banyak hal lain yang empu lakukan. Karena kalau membalas dengan yang sesuatu yang di luar mandau, waduh, mungkin empu nggak bisa bekerja jadinya. Iya, hanya itu saja yang dilayani. Seperti itu. Tapi empu saya fansnya empu, fanatik tentang empu. Iya, boleh. Itu. Tapi ini orang banyak seperti itu. Mohon maaf sekali. Yang saya layani orang banyak. Tidak satu orang saja, seluruh masyarakat kita. Empu mengedukasi juga itu. Dan empu tidak merayu-rayu agar satu orang ini harus beli mandaunya empu, enggak. Itu. Silakan, banyak pilihan, banyak pembuat mandau dengan harga berbagai macam. Dan satu hal, setiap orang tidak bisa dibandingkan masalah harga, karena masing-masing pembuatnya tidak sama, seperti itu. Oke, akhir kata saya Begul mengucapkan salam budaya untuk kita semua. Tabe selalu dan wassalam.